Halo para inovator pendidikan dan siapa saja yang peduli terhadap masa depan dari pembelajaran. Kembali lagi bersama saya, Dewi Yulita MSC, Guru SMKPP Negeri 1 Tegal Ampel, Sulawesi. Hari ini saya akan berbagi mengenai kegiatan pembelajaran yang inovatif di SMKPP Negeri 1 Tegal Ampel, Bondowoso. Kita semua tahu bahwa untuk mempertahankan engagement dan semangat belajar siswa, khususnya mata pelajaran yang teoritis, merupakan tantangan tersendiri bagi seorang guru. Namun, bagaimana jika saya katakan ada cara yang menyenangkan, interaktif, dan juga terbukti efektif untuk mengatasi tantangan? Jawabannya adalah melalui integrasi game edukasi. Dalam karya inovasi saya ini, saya fokus pada dua game sederhana namun powerful. Teka-teki silang dan penyusunan kalimat. Mungkin terdengar sederhana, klasik. Namun, dengan sentuhan desain yang tepat dan relevansi dengan materi ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 10 sekolah menengah kejuruan, kedua game ini telah menunjukkan dampak yang luar biasa. Latar belakang dari karya inovasi saya ini berawal dari observasi terhadap metode pembelajaran konvensional yang terkadang kurang mampu mengakomodasi gaya belajar digital natif seperti siswa kita saat ini. Sehingga potensi game sebagai alat pembelajaran yang menarik dan juga memotivasi sangatlah besar. Hal inilah yang mendorong saya untuk melakukan karya inovasi saya. Dalam kegiatan penelitian saya ini, saya menggunakan metode eksperimen yang terdiri dari pembagian dua kelompok siswa. Kelompok pertama, saya menggunakan metode pembelajaran konvensional seperti biasa. Sementara kelompok eksperimen, saya menggunakan metode pembelajaran dengan mengintegrasikan game teka-teki silang dan juga penyusunan kalimat yang saya telah rancang khusus untuk materi pelajarannya mereka. Dan hasilnya sungguh menggembirakan. Data dari kuesioner motivasi belajar menunjukkan peningkatan yang luar biasa pada kelompok eksperimen yang belajar menggunakan game. Mereka jauh lebih berminat dan tertarik dengan materi pembelajaran. Hal ini disebabkan karena mereka aktif berpartisipasi. Mereka tertarik untuk menyelesaikan teka-teki silang. Akhirnya, mereka bukan menjadi pembelajar yang pasif.
Yang lebih menarik lagi, saya melihat bagaimana game mampu memicu rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi murid. Mereka tidak hanya berusaha untuk menjawab dengan benar, tetapi mereka mencoba mencari data dengan benar. Mereka juga berusaha untuk menyelesaikan tantangan dalam game yang juga memberikan dorongan positif sehingga muncul rasa percaya diri mereka dalam proses pembelajaran. Tidak hanya motivasi, tetapi semangat belajar mereka pun juga semakin meroket. Suasana pembelajaran menjadi lebih positif dan menyenangkan. Ada tawa dan interaksi antar mereka. Tawa dan interaksi tersebut semakin sering terlihat. Dan ajaibnya lagi, game semakin meningkatkan fokus dan konsentrasi mereka. Mereka semakin tekun dan tidak mudah untuk terdistraksi dengan sebuah pernyataan. Dan ini yang paling penting sebetulnya. Mengintegrasikan pembelajaran dengan game membuat pembelajaran tidak jenuh, murid tidak bosan, sehingga mereka semakin semangat dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan dari kelas Fungsi Eduka. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan soal TTS dan soal konversional. Jika soal TTS itu lebih menantang dan lebih seru, sedangkan soal konversional itu lebih membosankan dan buat waktu lebih lama. Sedangkan TTS itu mudah, cepat, dan seru. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulannya jelas bahwa integrasi game edukasi bahkan dengan format yang sangat sederhana seperti teka-teki silang dan penyusunan kalimat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap motivasi dan semangat belajar siswa dalam mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Ini bukan hanya sekedar bermain, tetapi ini adalah sebuah pembelajaran yang bermakna dan engaging. Saya harap karya inovasi saya ini dapat menginspirasi para pendidik, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang peduli terhadap kualitas pendidikan untuk lebih terbuka terhadap potensi game edukasi. Mari kita terus berinovasi untuk memberikan pengalaman belajar terbaik bagi siswa kita. Jangan ragu untuk berbagi ide dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di vlog berikutnya.